Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudari-saudari sejahtera ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Insya Official di sini, guys. Video kali ini aku akan membahas tentang originalitas konten. Nah, ini adalah pengumuman dari TikToknya sendiri untuk kita seorang kreator atau pemain baru yang ada di TikTok supaya bisa membuat konten yang orisinil atau original atau tidak plagiat di konten-konten lainnya atau konten kreator yang lainnya. Karena belakangan ini aku itu banyak menemukan, bahkan teman-teman aku juga itu kayak plagiat gitu loh, guys. Jadi mereka itu curi konten teman aku dan langsung diupload di media sosial mereka atau diupload di kontennya mereka. Dan juga seperti live streaming juga terjadi seperti itu, kayak di mirroring gitu, dan juga di live streaming lagi. Ini sangat tidak boleh ya, guys. Jadi ini akan terkena panduan komunitas apabila nanti sudah dilaporkan. Nah, akan aku bahas dulu sebenarnya konten original ini seperti apa dan apa aja. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau teman-teman baru aja klik video ini, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, dan juga teman-teman bisa langsung like kalau misalnya video ini kalian suka, dan juga jangan lupa untuk di-share ke sosial media yang teman-teman punya ya, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa tahu ya, guys. Nah, kali ini aku akan membahas tentang pengumuman originalitas dari TikTok. Nah, sebelumnya aku ingin membahas tentang apa sih sebenarnya konten yang tidak orisinal itu. Nah, aku akan menjawab beberapa yang aku ketahui di sini, dan ini aku kutip dari TikToknya sendiri juga, yaitu yang pertama, yaitu konten tidak orisinil adalah konten yang menjiplak. Seperti kita membuat konten video, kita membuat langsung video itu dan kita misalnya ambil dari TikTok dan kita langsung download dan kita upload ke media sosial punya kita, dan membuat bahwa seolah-olah itu konten kita. Itu adalah konten yang tidak orisinil ya, guys. Jadi tidak dibenarkan atau tidak boleh dalam melakukan hal ini. Walaupun kita sudah disediakan aplikasi yang bisa mendownload tanpa watermark, tapi bukan berarti teman-teman juga bisa mencuri konten atau download konten tersebut sehingga teman-teman itu langsung memberikan nama bahwa seolah-olah teman-teman itu membuat konten tersebut. Jadi tidak boleh, guys. Itu adalah konten yang tidak orisinil. Nah, konten tidak orisinil adalah konten yang di copy paste atau di download atau disalin sepenuhnya tanpa diedit, tanpa ditambahkan dengan ciri khas dari seorang kreator kalian atau menjadi ciri khas diri kalian sendiri gitu ya. Terus tanpa menulis hal-hal yang kalian ingin sampaikan di situ. Jadi seolah-olah ngeplek banget gitu ya, guys. Itu sangat tidak disarankan dan tidak boleh. Apabila ini terus-terus kalian itu membuat konten yang seperti itu, otomatis kalian tidak bisa mengembangkan kreativitas sendiri atau tidak bisa meluangkan apa sih sebenarnya bakat kalian itu apa gitu. Jadi nggak bisa terlihat di situ ya, guys. Nah, yang kedua, konten yang diproduksi oleh seorang kreator lain yang memodifikasinya hanya sedikit. Ini seperti apa? Contohnya ya, misalnya teman-teman itu sudah membuat konten, tapi kontennya itu hasil mendownload konten orang lain. Terus habis itu, aku mau kasih editan inilah biar tidak seolah-olah kontennya sama. Dikasihlah kayak stiker atau tulisan dan lainnya, itu juga tidak boleh ya, guys. Karena sama aja itu juga konten yang tidak orisinil. Misalnya kontennya itu di-download lagi dan juga tinggal ditambahkan stiker atau bahkan ditambahkan nama dari kalian sendiri, itu tidak boleh juga ya, guys. Jadi itu akan terkena panduan komunitas lainnya nanti. Jadi kalian dalam membuat konten itu silakan kalian membuat konten kalian sendiri, tidak boleh mencuri atau menjiplak konten orang lain sehingga akan menimbulkan beberapa hal yang kemungkinan tidak orang sukai atau tidak mencerminkan bahwa itu mencerminkan kreativitas kalian itu bahwa tidak ada gitu loh, guys, dengan konten yang kalian curi tersebut dengan di copy paste serta di-upload lagi. Sangat tidak dibenarkan ya, guys. Nah, selanjutnya konten yang tidak orisinil adalah yang ketiga, sebuah konten yang baik tulisan atau video atau live streaming yang digabungkan dari berbagai sumber yang memberikan informasi yang
Kayak misalnya aku sebutkan tadi di awal bahwa kontennya itu sama banget gitu loh guys, cuma hanya menambahkan sedikit-sedikit aja editannya, itu sangat tidak disarankan. Intinya di sini konten yang tidak orisinil itu adalah konten yang menjiplak, konten yang sama sepenuhnya diupload lagi kayak gitu nggak boleh banget, ataupun konten yang hanya diberikan nama watermark kamu aja seolah-olah kamu yang membuatnya, ataupun juga kamu sudah membuat di situ sudah ada ya konten yang awalnya itu sudah ada watermark nama dia, terus kamu tambahin juga nama watermark kamu, artinya ada 2 watermark itu ya guys, itu juga tidak boleh. Jadi hal ini tidak disarankan. Kenapa? Karena hal ini akan menghambat kreativitas kreator-kreator baru yang nantinya juga mungkin saja itu akan mengalami hal yang sama atau dicontoh oleh orang lain ya guys. Jadi hal ini tidak boleh, karena konten TikTok ini kan harus mengapresiasi konten kreator yang membuat konten orisinil. Jadi mereka itu supaya lebih dihargai lagi. Kalaupun kontennya itu belum bagus nggak apa-apa, karena itu adalah waktu dalam berproses membuat konten itu sendiri. Sama halnya kita membuat satu hal, kalau misalnya belum bagus ya mungkin kemudian harinya pasti nanti akan jauh lebih bagus, dengan syarat kita mau belajar dan terus berproses dalam membuat konten. Jadi jangan patah semangat, dan ingat ya guys, tidak boleh membuat konten yang tidak orisinil. Nah, ada beberapa hal juga ya guys yang perlu diperhatikan. Kenapa sih pentingnya orisinil konten dalam membuat konten ataupun dalam membuat konten di sosial media manapun sebenarnya, bukan hanya di TikTok ya guys. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Kenapa? Karena supaya konten yang ada di TikTok khususnya itu bisa menginspirasi nih teman-teman semua yang baru pemula membuat konten. Mereka tidak menjiplak konten dari orang lain. Tentunya mereka itu akan menggali potensi mereka yang ingin mereka keluarkan dengan membuat konten orisinil. Jadi tidak menjiplak atau tidak mendownload atau tidak mereupload ulang dari konten kreator lainnya yang memang sudah jadi. Itu sangat tidak disarankan guys ya. Dan apabila ini dibagikan ke orang lain, dan mungkin bisa jadi di situ ada brand ambassador juga, jadi tidak dibenarkan sekali guys. Jadi buat teman-teman semua nih yang baru pemula ataupun baru dalam dunia konten creator, teman-teman wajib banget diperhatikan untuk pengumuman dari orisinalitas sebuah konten maupun di TikTok ataupun di media sosial teman-teman yang lainnya ya. Jadi teman-teman, thank you for watching on my video. Kayaknya aku cukup membahas video ini aja karena ini sangat penting untuk diperhatikan, karena belakang ini banyak juga konten-konten yang dicuri oleh nggak tahu yang lainnya gitu guys. Dan juga banyak juga live streaming konten creator besar juga, tapi juga di mirroring oleh live streaming lainnya. Jadi itu kayak mirroring gitu, bahkan itu kayak konten fake gitu loh guys, live streaming fake yang bukan milik orang yang seharusnya. Jadi tidak boleh atau harus dihindari ya guys. Oke guys, cukup sekian dulu. Thank you for watching. Semoga video ini membantu buat teman-teman semua yang ingin berkreativitas. Semoga juga teman-teman bisa mengembangkan kreativitasnya melalui konten-konten yang orisinil dan menarik serta lucu, serta bisa disebarluarkan, bahkan teman-teman bisa membuat viral dari konten teman-teman dari orisinalitas tersebut. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya teman-teman mau dijadikan video yang lainnya atau mau nih rekomendasi apa lagi, teman-teman boleh komentar di bawah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ada pertanyaan, boleh komentar di bawah guys. Thank you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later.